selamat pagi. Gimana kabar Bu Esa pada pagi hari ini? Alhamdulillah saya sehat, Bu. Ibu sendiri gimana pagi ini? Alhamdulillah luar biasa semangat dan sehat sekali ya Bu Esa. Jadi di sini Bu Esa, nanti saya akan bertanya dulu kepada Bu Esa, apakah Bu Esa akan melakukan coaching? Iya, Bu. Saya rencananya nanti ada kegiatan coaching bersama rekan di sekolah ini, Bu Ana. Mungkin nanti sebentar lagi saya lakukan. Jadi Bu Esa ya, di sini saya sebagai pengamat dari atau supervisor ya dari kegiatan coaching Bu Esa. Jadi yang akan saya lakukan di sini yaitu akan mendiskusikan terlebih dahulu rubrik apa saja, rubrik penilaian apa saja dari percakapan coaching tersebut. Salah satunya di sini yaitu akan membahas atau akan menilai bagaimana kemitraan antara ibu dengan rekan ibu nantinya. Kemudian apakah dalam coaching tersebut ibu sudah menggunakan alur atau belum, itu akan saya nilai juga. Kemudian juga akan memaksimalkan potensi prinsip-prinsip coaching seperti itu guys ya. Kemudian ada pun yang akan kita nilai juga di sini yaitu kehadiran penuh dari Bu Esa dari kegiatan coaching tersebut. Lalu juga akan melihat apakah ibu sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu Esa ya. Tentunya dengan menggunakan teknik rasa ya Bu. Jadi di sini muncul lagi pertanyaan untuk Bu Esa. Kira-kira kompetensi bagian mana yang bakal Bu Esa kembangkan dalam proses percakapan tersebut? Ya, mungkin nanti Bu saya akan meningkatkan kompetensi saya yaitu mengenai mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti kepada rekan saya. Seperti itu ya Bu Esa ya. Jadi bagian kompetensi yang mana secara spesifik yang akan Ibu tonjolkan atau Ibu tingkatkan ketika coaching nanti? Mungkin saya akan lebih mendengarkan secara aktif, Bu, karena mungkin lewat mendengarkan secara aktif itu bisa memunculkan ide-ide penyelesaian masalah yang sedang dirasakan oleh coach saya nanti. Jadi Bu Esa, indikator bagian mana atau indikator tercapaian yang mana yang akan menjadi tolak ukur yang ingin Bu Esa tujukan dalam proses coaching nanti? Yang mungkin bagian indikatornya adalah saya akan menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian juga saya bisa menggali ide-ide atau solusi-solusi dari masalah Bu Ana nanti. Ini tuh. Jadi di sini saya berharap ketika coaching nanti Bu Esa bisa melakukan semua itu dengan sesuai dengan urutan yang Bu Esa ceritakan tadi. Kemudian untuk kedepannya mungkin saya akan melihat bagaimana perkembangan yang akan terjadi setelah melakukan kegiatan coaching tersebut. Mungkin untuk berikutnya kita akan mengadakan pertemuan lagi Bu Esa ya. Sekian untuk hari ini Bu Esa ya. Terima kasih ya, sama-sama. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi Bu Esa. Gimana kabarnya pagi ini Bu Ana? Saya sehat, tetapi ada sedikit kegundahan hati yang mungkin saya ingin bertemu dengan Bu Esa. Ya, saya lihat juga begitu Bu Ana. Walaupun katanya sehat, saya lihat masih ada yang banyak yang ada di dalam ini ya, Bu Ana pemikiran. Sedang galau mengenai apa nih Bu Ana? Begini ya Bu Esa, kita kan akan menghadapi lomba ya Bu Esa ya. Lomba yang mana lomba itu dalam waktu singkat akan diadakan. Iya. Nah kebetulan di sini pos sekolah ini kan menuntut kita untuk jadi juaranya. Jadi kesulitan saya sekarang ini, saya sulit mencari pesertanya Bu Esa. Karena lomba LCC ini diminta kelas 10 dan kelas 11. Nah untuk kebetulan saya sendiri kan hanya mengajak kelas 10 aja. Jadi yang merasa kesulitan itu mencari siswa yang kelas 11-nya gitu. Jadi di sini Bu Ana merasa agak susah mencari peserta LCC dari kelas 11, sementara Bu Ana sendiri tidak mengajar di kelas 11 begitu ya Bu Ana ya. Jadi dari kegalauan Bu Ana ini adakah yang sudah Bu Ana lakukan? Saya sudah melakukan beberapa cara gitu. Saya contohnya seperti saya menanyakan teman-teman yang mengajar di kelas 11. Jadi saya menanyakan
siapa saja mungkin yang akan diikut sertakan nanti, supaya kan kadang siswa ini ada yang udah terpilih tapi dia tidak mau mengikuti seperti itu. Jadi itu menjadi kendala juga bagi kita untuk mencari pesertanya gitu. Begini Bu Ana, kan anak-anak yang kelas 11, jadi tadi Bu Ana sudah bertanya ke rekan yang lain yang mengajar di kelas 11, kira-kira siapa nih yang bisa mengikuti LCC ya, tapi hasilnya tidak begitu bagus gitu ya menurut Bu Ana. Jadi begini Bu Ana, sebelumnya di mereka pas naik di kelas 11 dulu itu kan mereka sudah melakukan sekolah sudah melakukan asesmen diagnostik ya namanya ya Bu Ana. Mungkin Bu Ana bisa apakah Bu Ana punya file hasil asesmen diagnostik dari anak-anak tersebut Bu Ana? Oh ya, saya punya, tapi nanti mungkin akan saya lihat kembali ya bagi saya, karena menurut saya asesmen itu cukup berguna juga bagi kita untuk mencari peserta yang mungkin akan diikut sertakan begitu Bu Elsa. Jadi sebelumnya Bu Ana tujuan dari LCC ini kan Bu Ana mungkin sudah paham ya tujuan dilakukan kegiatan LCC itu. Kira-kira apa tuh Bu Ana? Ya, tujuannya itu yang pertama untuk mencari meningkatkan potensi siswa, itu yang bisa paling jelas sekali ya. Jadi semua siswa itu akan diadu nantinya per sekolah. Jadi semoga nanti tujuannya itu mencari siapa pemenangnya, itu intinya gitu. Setidaknya dengan ajang ini siswa bisa mampu berkompetensi sesama mereka begitu. Iya betul sekali Bu Ana. Jadi seperti yang Bu Ana katakan tadi, tujuan dari LCC itu kan meningkatkan potensi siswa ya Bu Ana ya. Kemudian Bu Ana, kira-kira nih Bu Ana, setelah Bu Ana nanti kan Bu Ana sudah melakukan bertanya dengan teman-teman sejawat mengenai siapa yang bisa kemudian tidak membuahkan hasil. Rencana Bu Ana ke depan ini kira-kira apa nih? Mungkin nanti saya akan melaksanakan seleksi mungkin Bu. Saya seleksi siapa mungkin yang nilainya di atas yang paling atas, mungkin itu yang akan kita sertakan. Jadi di sana kita latih lagi, setelah melakukan seleksi kita latih lagi agar potensinya itu berkembang gitu. Pembinaan lah ibaratnya. Jadi nanti Bu Ana akan melakukan seleksi, kemudian dari seleksi itu kan ada beberapa yang nanti nilainya nampak ya, siapa mungkin perankingan seperti itu ya. Dari apa namanya caranya. Nanti setelah didapatkan beberapa orang akan dilakukan pembimbingan, ya, pembinaan yang bagus sekali Bu Ana itu idenya. Kira-kira Bu Ana nanti dalam proses yang akan Bu Ana lakukan ini, kira-kira nanti siapa yang akan terlibat di dalam hal tersebut Bu Ana? Ya, mungkin yang terlibat itu siswa, saya sendiri siswa. Terus ada beberapa mungkin saya akan mengajak untuk berkolaborasi gitu ya, mungkin saya teman-teman satu bidang, terus teman-teman rekan sejawat atau di kelas yang mungkin ingin mengajukan siswanya untuk ikut serta dalam lomba tersebut. Iya Bu Ana, bagus sekali dari ide Bu Ana tadi. Kira-kira nanti ini Bu Ana butuh dukungan seperti apa untuk melakukan rencana Bu Ana tadi? Ya, kalau dukungan itu seperti misalnya sarana prasarana ya, misalnya seperti ruang kelas untuk kita mengadakan pembinaan nantinya, berarti kita butuh ruang kelas. Terus peralatan seperti misalnya bel untuk LCC itu kan ada sebentuk bel gitu, itu yang saya harapkan. Iya, berarti di sini Bu Ana butuh sarpras ya, yang menunjang nanti di kegiatan LCC tersebut, kemudian untuk melakukan tindak lanjut dari permasalahan Bu Ana tadi. Bagus sekali Bu Ana, saya sangat mengapresiasi tindak lanjut Bu Ana. Nah, kira-kira Bu Ana nih, kapan Bu Ana akan melakukan tindak lanjut yang Bu Ana sampaikan tadi?
saya sih inginnya secepatnya ya Bu Esa, karena kita mengingat waktu. Jadi saya akan pertama kali setelah ini saya akan melaksanakan seleksi mungkin, terus melaksanakan pembinaan, serta bagaimana cara kita menggunakan atau memanfaatkan seperti perpustakaan seperti itu sebagai sumber untuk belajar. Itu mungkin yang akan saya lakukan. Jadi di sini Bu Ana akan melakukan ini secepat mungkin gitu ya Bu Ana. Iya, betul. Kira-kira dalam waktu cepat itu kira-kira kapan Bu Ana? Menurut Bu Ana waktu yang cepat itu? Mungkin besok bisa dilakukan hal seperti seleksi dulu, mungkin pemberitahuan dulu gitu. Oh ya, berarti mulai besok Bu Ana akan melakukan pemberitahuan kepada siswa-siswa ya. Ya. Kemudian melakukan seleksi. Nanti dibuatlah rankingan, nilai tertinggi akan diambil sebagai peserta FPT gitu ya Bu Ana ya. Ya itu bagus sekali Bu Ana, rencana aksi yang akan Ibu Ana lakukan. Saya sangat mensupport sekali. Nanti Bu Ana mungkin kita akan bertemu kembali. Nanti kita akan bercerita-cerita mengenai bagaimana hasil dari rencana Bu Ana tadi. Mungkin itu untuk hari ini. Iya. Sini dulu ya Bu Ana ya. Terima kasih banyak ya Bu Esa. Saya merasa sedikit lega gitu telah bercerita dengan Bu Esa gitu. Iya, sama-sama Bu Ana. Iya. Sampai ketemu besok. Ya. Selamat siang Bu Esa. Iya, selamat siang Bu. Jadi tadi Bu Esa sudah melakukan coaching ya? Iya betul Bu, saya sudah melakukan coaching baru. Oh iya. Jadi setelah saya melihat dan saya tahu dari aksi coaching Bu Esa tadi ya, saya bakal mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Esa. Iya Bu. Jadi, dari performa tadi, kira-kira bagaimana Ibu menilai sendiri penampilan dalam coaching Ibu tadi? Ya dari yang sudah saya lakukan tadi coaching bersama Bu Ana, saya merasa dari rubrik penilaian yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi, saya merasa sudah bisa memenuhi rubrik-rubrik tersebut Bu. Jadi kenapa Ibu mengatakan kalau Ibu bisa membuat menilai hal demikian, bahwa Ibu merasakan Ibu sudah bisa sesuai dengan rubrik-rubrik tadi? Iya Bu, karena saya merasa saya sudah bisa menjalin kemitraan dengan baik bersama Bu Ana tadi, coach saya. Kemudian saya menciptakan suasana yang nyaman. Kemudian juga saya merasa saya sudah mampu menggali ide-ide atau solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan Bu Ana. Kemudian juga Bu, tadi saya merasa saya sudah bisa atau mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menurut saya. Jadi tadi saya sudah mengamati ya apa yang sudah Ibu lakukan. Jadi yang Ibu lakukan itu sudah sesuai sekali dengan rubrik yang sudah saya sampaikan tadi. Salah satunya yaitu Ibu sudah menjalin kemitraan yang baik antara Ibu dengan rekan Ibu tadi ya Ibu Ana. Kemudian apapun permasalahan yang Ibu Ana sampaikan tadi sepertinya sudah hampir menemukan solusi Ibu ya saya. Kemudian saya juga melihat kalau yang Ibu lakukan selama coaching tadi itu sudah sesuai dengan rubrik kita. Kemudian Ibu juga sudah mampu menggali ide-ide dari setiap pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada Ibu Ana tadi. Iya, terima kasih Bu. Jadi sekarang menurut Ibu Esa, setelah mendengarkan pengamatan dari saya tadi, kira-kira bagaimana pendapat Ibu sekarang mengenai hal ini? Iya, saya merasa senang sekali Bu. Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mensupervisi saya, kemudian sudah memberi tanggapan dan umpan balik yang baik serta membangun saya menjadi termotivasi untuk melakukan coaching-coaching berikutnya. Iya. Jadi dari percakapan kita tadi, saya merasa ada hal-hal yang masih perlu kita kembangkan atau Ibu kembangkan ya. Salah satunya tadi ketika Ibu bertanya kepada coach atau Bu Ana tadi ya, ketika membahas permasalahan yang dihadapi beliau, itu saya melihat ada sedikit pertanyaan yang terburu Bu Esa. Jadi untuk kedepannya saya harap Ibu Esa bisa melakukannya dengan cara yang lebih santai lagi. Jadi yang menjawab pun juga bisa tidak terburu-buru seperti itu Bu Esa ya. Kemudian untuk selanjutnya saya harap Bu Esa bisa melakukan kegiatan ini terus, bisa memberikan solusi kepada teman-teman yang membutuhkan agar untuk kedepannya bisa memberikan hal yang
diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area sekitar sekolah itu? Iya Bu, saya dari hasil ini saya merasa nih Bu, saya lebih semangat lagi dan insya Allah saya lebih siap lagi untuk melakukan coaching bersama teman-teman yang membutuhkan, maksudnya membutuhkan tempat bercerita begitu ya Bu, kemudian menemukan solusinya. Saya lebih termotivasi saja Bu. Jadi begitu ya Bu ya, saya rasa cuma itu saja yang bisa kita bicarakan dari kegiatan supervisi ini. Semoga